إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumiddin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Haitsu qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayah iman oleh Allah, sehingga kita hidup dalam iman, wafat nanti membawa iman, dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti bersama orang-orang yang beriman. Karena memang visi hidup orang mukmin itu cuma dua: tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kalau Engkau wafatkan aku ya Rabb, wafatkan aku sebagai seorang muslim, dan nanti di akhirat ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita semua dihidupkan dalam iman, dikumpulkan nanti bersama orang-orang saleh di bawah bimbingan Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang mulia, seluruh ajaran agama kita muaranya tiga. Yang pertama adalah dimensi transenden iman. Yang kedua dimensi norma syar'i. Yang ketiga adalah dimensi nilai akhlaki. Yang pertama, dimensi imani transenden. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah kepada satu kaum, tugas pertama mereka adalah pemurnian tauhid la ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah utus ke setiap umat seorang rasul. Ummah di situ adalah bentuk nakirah, dan rasul juga bentuk nakirah. Artinya adalah seluruh umat dan seluruh rasul, misi mereka adalah an ya'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah yang satu, jauhi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap nabi dan rasul menyampaikan kalimat ini, qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah, saksikanlah, laksanakanlah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, engkau akan sukses. Sehingga kalau negeri ini ingin aman, bangsa kita ingin jaya, keluarga kita ingin sukses, anak-anak kita di masa depan sukses, tidak ada cara lain adalah pertama kali ingatkan mereka bahwa mereka bukanlah budak harta. Mereka sekolah bukan untuk mencapai jabatan, mereka berbisnis bukan hanya untuk harta, tapi seluruh gerak mereka adalah pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang bersifat profan, kalau masuk unsur tauhid di dalamnya, dia berubah menjadi sakral. Itu yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, al-arifuna billah, al-arifuna billah adatuhum ibadat, wal jahiluna billah ibadatuhum adat. Orang yang terkoneksi batinnya dengan Allah, hal-hal yang bersifat kebiasaan profan itu bisa berubah menjadi ibadah. Adapun orang-orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhannya, dengan Allah, maka ibadah pun bisa berubah menjadi kebiasaan. Maka nilai-nilai iman inilah yang membuat para pejuang tidak berhenti untuk berjuang. Hal-hal imani inilah saudara-saudara kita di Palestina tidak mundur dalam perjuangan. Seorang anak kecil umur 6 tahun, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, rumahnya hancur dulu lantak. Ditanya, bagaimana hatimu hari ini? Dia bilang, saya bahagia dengan Allah. Ibuku yang telah wafat bersama di surga, bapakku dengan wafat juga akan masuk surga. Kalau Allah izinkan aku tinggal di dunia, berarti Allah izinkan aku dengan segala nikmatnya. Inilah para pejuang. Inilah orang-orang yang terilhami dengan kalimat tauhid. Yang mereka takutkan bukan siapa-siapa, yang mengilhami pikiran mereka, yang mengilhami hati mereka, yang mengilhami gerak mereka adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga kalau mereka mati dalam kalimat tauhid ini, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, oleh karena itu kalimat tauhid inilah
yang harus terus kita tanamkan, yang harus terus disampaikan oleh para buya, para kiai, para ulama, para habaib, sehingga umat ini hidup dalam iman. Dengan imannya mereka bisa berani, dengan imannya mereka tegak kepala mereka berhadapan dengan siapapun, karena mereka punya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Inilah aspek pertama. Maka muara dari agama adalah penguatan aspek imani, atau bahasa orang sekarang disebut aspek transenden. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat yang mulia, adalah penguatan aspek norma atau agama syar'i. Orang yang imannya mantap, orang yang imannya bagus, pasti rukuknya bagus. Orang yang imannya bagus, pasti ibadahnya bagus. Ibadah dalam arti yang luas adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, aqwalan wa af'alan, baik perbuatan ataupun perkataan, dia adalah ibadah. Oleh karena itu, ibadah bukan hanya sholat di masjid, ibadah bukan hanya ta'lim di majelis ta'lim, tapi ibadah adalah seluruh sisi-sisi nilai yang telah Allah gariskan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu adalah ibadah. Sehingga ibadah bukan hanya sekedar sholat, ibadah bukan hanya sekedar mengaji, tapi ibadah juga masuk di ekonomi, ibadah juga masuk di bidang politik, ibadah juga masuk dalam bidang sosial budaya. Sehingga apa? Seluruh nilai-nilai, seluruh aturan-aturan Allah tidak hanya dikapling dalam hal-hal yang bersifat sakral, tapi aturan Allah itu dilaksanakan dari seluruh dimensinya dalam seluruh kehidupan sosial kita. Yang terakhir, hadirin sekalian, adalah dimensi nilai. Kalaulah kita ingin menarik seluruh aspek-aspek ibadah kita dan seluruh aspek imani transenden kita, itu bertemu di dalam akhlak, bertemu dalam etika, bertemu di dalam moral. Sehingga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman, nafyu kamalil iman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Orang yang beriman, orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya pasti baik. Orang yang iman, orang yang ibadahnya bagus, moralnya pasti baik. Orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya, penampilannya, tutur katanya pasti adalah baik. Itulah yang disampaikan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, dan apa yang dipikirkan oleh beliau, semuanya terilhami dari nilai-nilai iman, nilai-nilai ibadah yang beliau laksanakan di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Sehingga hadirin sekalian yang semuliakan, nilai-nilai akhlak inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nilai-nilai akhlak harus menjadi panduan dalam hidup kita, sehingga orang yang beriman tidak mungkin membuat rusuh. Orang yang beriman tidak mungkin menjadi teroris. Orang yang beriman tidak akan mungkin membuat kacau. Tetapi dengan imannya dia menjadi rahmatan lil alamin. Kalaulah ayat yang sering kita baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam ayat yang pendek itu, yang rahmat itu bukan hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 rahmat di situ. Wa ma arsala risalah. Risalah ini adalah risalah rahmat, risalah penuh cinta. Kemudian wa ma arsalna nahnu, Allah yang berikan agama juga adalah zat yang maha pengasih, yang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah sosok yang penyayang. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil ardh. Dan kemudian alam ini juga adalah alam yang harus kita muamalah dengannya dengan kasih sayang. Oleh karena itu dalam kajian-kajian filsafat, kalau kita runut dalam konsep trilogi metafisika, yang ketiga itu adalah
adab terhadap ekologis, adab terhadap alam semesta. Orang yang beriman kepada Allah sayang kepada tumbuhan. Orang yang beriman kepada Allah sayang kepada gunung. Orang yang beriman kepada Allah sayang kepada tambang. Orang yang beriman kepada Allah sayang kepada alam semesta. Sebagai bukti dia cinta kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekuatan untuk melaksanakan 3 aspek ini. Aspek imani, iman kita makin kuat terus sehingga kita berjuang dalam koridor la ilaha illallah, dan kita juga kuat secara syar'i. Kita laksanakan, kita makmurkan masjid-masjid kita penuhi majelis-majelis kita laksanakan, kita propagandakan bagaimana ekonomi kita adalah ekonomi yang berbasis syariah. Politik kita adalah politik yang diilhami oleh nilai-nilai syariah, sehingga alam ini sesuai dengan kehendak Sang Penciptanya. Allah menciptakan alam semesta, dialah Tuhan pencipta alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, kita mesti sebagai seorang mukmin menampilkan akhlak yang baik, menampilkan perilaku yang baik, menampilkan ucapan yang baik, menampilkan nilai-nilai yang baik. Tentu baik yang saya maksud adalah baik dalam koridor syariah, baik dalam koridor agama. Oleh karena itu, bedakan antara amal ma'ruf nahi mungkar dengan kekerasan. Bukan berarti amal ma'ruf yang dilaksanakan kemudian kita tidak senang lalu dianggap itu radikal, tentu tidak demikian. Maka koridor baik dan buruk bukan perasaan. Koridor baik dan buruk bukanlah hal-hal yang bersifat kultural, tapi koridor baik dan buruk tentu adalah mikyasnya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala rasulihil mustafa wa ala khatamihi al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح اللهم أصلح من في صلاته صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح من في صلاته صلاح الإسلام والمسلمين وأحلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك الصحة في الإيمان، إيمانا في حسن الخلق، وطول العمر في حسن العمل، والنجاح يتبعها الفلاح. نسألك خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.